Supreme Martial God Technique. Bab 2121-2130. Bab 2121 Ambil tindakan. Pada saat ini, ekspresi Long Tian sangat indah. Bahkan bisa dikatakan penuh kejutan. Entah itu Wu Yun, Xiao Shenlong, atau Xiao Jin. Long Tian, dan semua orang, semuanya sangat akrab. Faktanya, banyak dari mereka yang pernah bertarung melawan Wu Yun dan yang lainnya. Dan justru karena itulah mereka cukup terkejut. Sebab, di pertarungan terakhir, mereka mengetahui kekuatan mereka bertiga. Untungnya bagi Xiao Shenlong dan Xiao Jin, perubahan kultivasi mereka selama periode ini tidak terlalu besar. Yang benar-benar mengejutkan mereka dengan perubahan besar ini adalah Wu Yun. Mereka ingat dengan jelas bahwa pada awalnya, tingkat kultivasi Wu Yun hanya berada di puncak 69 kesengsaraan surgawi. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa bulan, tingkat kultivasi Wu Yun telah melonjak hingga tahap akhir 99 kesengsaraan surgawi. Peningkatan yang sangat mengerikan. Siapapun yang melihatnya, saya khawatir mereka akan merasa ngeri. Sayang, aku tidak menyangka kamu belum mati. Beraninya si Jalang Bad Feng berbohong padaku. Orang yang berbicara adalah Long Tian. Kemarahan di matanya terlihat jelas. Pada awalnya, Wu Yun melarikan diri jauh ke dalam urat nadi tambang, dan angin jahat menipu Long Tian dengan mengatakan bahwa ada api ilahi di dalam, dan menipu Long Tian. Dan berjanji akan membunuh Wu Yun. Long Tian tidak pernah menyangka Wu Yun akan kembali hidup dan sehat. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, Wu Yun juga bisa menilai beberapa informasi dari kata-katanya. Artinya, Long Tian mungkin tidak tahu tentang Yuan Xin. Dengan kata lain, ketika Yuan Xin buru-buru melarikan diri dari medan perang iblis, dia tidak memberi tahu Long Tian. Bahkan mungkin tebakannya benar, Long Tian bahkan mungkin belum kembali ke istana surgawi Xianwu, dan dia tidak tahu di mana dia bersembunyi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, hal ini tidak penting. Dan segera, suara Long Tian terdengar lagi. Zap, si Jalang Bad Feng itu berbohong kepadaku dan membiarkanmu pergi. Kamu tidak ingin melarikan diri, tetapi kamu berani kembali ke sini. Ini benar-benar mengatakan bahwa ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambil itu, dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu mendobraknya. Meskipun saya tidak tahu di mana Anda menemukan beberapa peluang untuk meningkatkan kultivasi Anda begitu cepat, apakah Anda pikir Anda dapat bersaing dengan Xianwu Tiangong saya sekarang? Apa yang terjadi ketika Wu Ling Tian datang? Nah, karena kamu kembali untuk mencari kematian, maka aku akan membantumu. Setelah aku membunuhmu, aku akan membawa kepalamu ke dunia roh jahat untuk menyelesaikan masalah dengan wanita jalang itu, Bad Feng. Long Tian memamerkan giginya. Mengaum, dengan wajah galak dan tatapan garang. Jelas sekali, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi selama periode ini. Dia tidak tahu bahwa Yuan Xin telah kembali dengan luka serius, dan dia tidak tahu bahwa Wu Feng telah lama meninggal. Tentu saja tidak masalah. Wu Yun menatap Long Tian, dengan lengkungan samar di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ringan dan berkata, Long Tian, ada beberapa kesalahan dalam perkataanmu. Biarkan aku mengoreksimu. Pertama, aku tidak kembali untuk mati, aku kembali untuk membunuhmu. Kedua, jika kamu mencari Bad Feng, aku khawatir kamu tidak akan dapat menemukannya. Aku sendiri yang membunuhnya. Ketiga, bukankah nenek moyangmu juga pergi ke tempat itu? Apakah kamu mendapat kabar tentang dia? Setelah kata-kata Wu Yun, Long Tian dan yang lainnya tercengang. Tidak ada keraguan bahwa reaksi pertama mereka terhadap kata-kata Wu Yun adalah ketidakpercayaan. Lagi pula, sepengetahuan mereka tidak pernah menganggap Wu Yun sebagai lawan yang berkualitas. Namun, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya menemukan bahwa apa yang dikatakan Wu Yun sangat dapat dipercaya. Memang benar, jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak, apakah dia benar-benar ingin kembali dan mati? Jika dia tidak membunuh Wei Feng, bisakah dia benar-benar melarikan diri dari bawah tambang? Dikombinasikan dengan kekuatan kultivasi Wu Yun saat ini, semua ini tampaknya secara bertahap menjadi jelas. Adapun leluhur mereka Yuan Xin, mereka tidak terlalu memikirkannya.
Karena dalam persepsi mereka, nenek moyang mereka tidak terkalahkan. Kamu bajingan, berhenti membodohi publik dengan kebohonganmu, silakan bunuh mereka. Wajah Long Tian menjadi gelap dan dia berteriak. Saat berikutnya, dia memimpin dan mengepalkan telapak tangannya, melepaskan seni bela dirinya dan menembak ke arah Wu Yun. Melihat Long Tian mengambil tindakan, ratusan orang kuat lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Mereka masing-masing menggunakan tubuh dan keterampilan sihirnya untuk menyerang Wu Yun dan yang lainnya. Menghadapi pertempuran seperti itu, Wu Yun menatap dan tersenyum. Xiao Jin, Xiao Shenlong, tolong mundur sebentar. Serahkan pertempuran ini padaku. Tapi, saudaraku, kamu. Xiao Shenlong hendak mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, dia hanya mendengarkan kekuatan Wu Yun. Dia mengatakan bahwa dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, sebelum Xiao Shenlong menyelesaikan kata-katanya, Xiao Jin langsung menghentikannya. Aaron, tolong dengarkan aku. Kami tidak bisa membantu banyak. Selain itu, percayalah, dengan kekuatanku saat ini, akan mudah untuk membunuh mereka secara instan. Saat dia berbicara, Xiao Jin sudah menarik Xiao Shenlong mundur ke arah bagian belakang. Xiao Shenlong belum pernah melihatnya, tapi Xiao Jin pernah melihatnya. Pada saat itu, Wu Yun menebas dengan pedangnya, langsung membunuh keberadaan di puncak 99 kesengsaraan surgawi dan komandan iblis. Pedang lain ditebas, dengan mudah membunuh beberapa dari 99 alien iblis surgawi di alam kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, itu hanya gerakan acak Wu Yun. Oleh karena itu, menghadapi pertempuran seperti ini saat ini, bukanlah masalah sama sekali bagi Wu Yun. Terlebih lagi, jika tidak demikian, bagaimana mungkin Wu Yun berani kembali bersama Xiao Jin dan Xiao Shenlong dengan cara yang begitu mencolok? Ayolah. Wu Yun tersenyum dingin. Dengan dorongan pikiran, cara membunuh perlahan muncul. Saat pedang pembunuh muncul di tangannya, kekuatan mengerikan setelah perpaduan harta karun iblis dan pedang pembunuh menyapu sekeliling dalam sekejap. Tiba-tiba, pada saat ini, semua orang kuat di Xianwu Tiangong, termasuk Long Tian, tiba-tiba menjadi. Bab 2122 Perasaan Kematian. Semua orang kuat di Istana Surgawi Xianwu menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Takut. Ini adalah perasaan yang sangat menakutkan. Mereka tiba-tiba merasa tidak bisa bergerak. Tanpa terlihat, seolah-olah ada kekuatan yang sangat menakutkan yang menyelimuti mereka, dan pada saat yang sama, itu juga mengikat mereka di tempatnya. Tidak bisa bergerak, bahkan Long Tian pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bahkan pernapasan pun sepertinya tertahan. Napas mereka mulai menjadi sulit. Di saat yang sama, nafas kematian masih melekat di atas kepala mereka. Itu jelas berada di atas Istana Surgawi Xianwu. Namun saat ini, mereka merasa tempat ini sudah menjadi neraka. Perasaan kematian itu terlalu nyata dan menakutkan. Pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak mereka, selain rasa takut, adalah penyesalan. Mereka menyesal telah meremehkan Wu Yun, dan juga menyesal karena mereka tidak seharusnya terburu-buru. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun bukan lagi seseorang yang bisa mereka sakiti. Dengan kata lain, tingkat kultivasi Wu Yun hanya berada pada tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Namun, kekuatan sebenarnya Wu Yun telah melampaui apa yang mereka ketahui. Mereka belum pernah melihat seorang kultivator pada tahap akhir kesengsaraan surgawi 99 menjadi begitu kuat. Tentu saja, semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap mata. Hanya butuh beberapa saat, bahkan tidak menunggu mereka bereaksi sepenuhnya. Pedang pembunuh yang terangkat tinggi di tangan Wu Yun diayunkan ke udara. Suara keras terdengar. Itu adalah suara ruang yang terbelah dua oleh energi pedang. Yang lebih menakutkan tentu saja adalah energi pedang yang mengoyak ruang. Meski ini hanya energi pedang, sepertinya ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak perlu menimbulkan banyak pergerakan, cukup kekuatan yang muncul dari energi pedang. Itu sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam situasi kematian. Berlari. Ini mungkin satu-satunya pemikiran yang muncul di benak Long Tian dan kelompoknya saat ini. Namun,
Tubuh mereka dipenjara oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Energi pedang telah datang. Bas, bas, bas. Serangkaian suara mendengung rendah namun menggetarkan terus terdengar. Ruang angkasa terus-menerus terkoyak. Jeritan dan ratapan Long Tian dan yang lainnya juga bercampur dengan suara ruang yang terkoyak dan terus terdengar. Secara bertahap, energi pedang menghilang. Dan penjara yang diderita Long Tian dan yang lainnya berangsur-angsur hilang. Wu Yun melihat hasil serangan pedangnya dan mengerucutkan bibirnya, merasa tidak berdaya. Kupikir aku bisa membunuh mereka semua dengan satu pedang, tapi tampaknya kita masih sedikit kekurangan. Mengikuti suara tak berdaya Wu Yun, dia melihat ke arah tanah di bawah. Ada ratusan orang kuat seperti Long Tian. Di bawah pedang Wu Yungang, lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka. Setidaknya 80% di antaranya dipotong menjadi dua bagian. 20% yang selamat juga terluka parah, setidaknya untuk sementara, mereka benar-benar tidak mampu bertarung. Terluka parah, mereka kehilangan kendali dan langsung jatuh dari udara. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, Long Tian cukup beruntung menjadi salah satu dari 20% orang yang selamat. Udara dipenuhi kabut darah. Long Tian dan yang lainnya di bawah berteriak kesakitan. Saudaraku, bagi mereka yang belum mati, aku tidak akan mengganggumu untuk melakukannya sendiri. Kakak Aaron dan aku akan membunuh mereka. Xiao Jin segera terbang ke sisi Wu Yun dan berkata dengan kegembiraan di matanya. Dan naga kecil itu juga mengikuti Xiao Jin. Ya, Wu Yun mengangguk, tetapi saat Xiao Jin dan Xiao Shenlong hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba, Wu Yun berbisik, tunggu. Ada apa, saudaraku? Tanya Shenlong kecil. Tidak apa-apa, tunggu sebentar sebelum mengambil tindakan, bajingan tua itu datang. Wu Yun berkata sambil tersenyum tipis. Bajingan tua. Xiao Jin menggema karena terkejut. Saudaraku, apakah kamu berbicara tentang Yuan Xin? Kata Shenlong kecil. Dengar, Long Tian akan memanggil bajingan tua itu. Sepertinya tebakanku salah. Bajingan tua itu telah kembali sebelumnya, tapi dia tidak memberitahu mereka apa yang terjadi. Tidak heran aku mengatakan sebelumnya bahwa Yuan Xin juga pergi ke Tianmo di medan perang. Saya bertanya kepadanya apakah dia mengetahui berita tentang Yuan Xin, dan dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Wu Yun menjelaskan. Mendengar ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong menunduk. Benar saja, Long Tian terlihat mengaum di bawah. Pergi, panggil leluhur secepatnya. Jelas, Long Tian menaruh semua harapannya pada Yuan Xin. Lagi pula, menurutnya, Yuan Xin adalah orang terkuat. Meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Wu Yun barusan jauh di luar jangkauan kognitifnya. Namun dia tetap percaya bahwa Yuan Xin bisa menyelamatkan mereka. Segera, beberapa murid Xian Wu Tiangong yang belum pernah mengambil tindakan sebelumnya dan tidak terluka menerima instruksi dari Long Tian. Dia dengan cepat berlari menuju istana bawah tanah Xian Wu Tiangong. Di sanalah tempat Yuan Xin berlatih. Faktanya, jika Wu Yun ingin menghentikannya, dia hanya bisa mengangkat tangannya. Tapi dia tidak melakukan itu. Awalnya dia akan mencari Yuan Xin. Jika Yuan Xin bisa mengambil inisiatif untuk datang ke rumahnya, itu akan mudah. Wu Yun bahkan sedikit khawatir apakah kekuatan yang dia tunjukkan tadi akan terlalu kuat. Yuan Xin ketakutan. Namun, jelas bahwa kekhawatiran Wu Yun tidak diperlukan. Sebab, Yuan Xin tidak takut. Bahkan mungkin ada semacam batasan formasi di istana bawah tanah ini yang dapat mengisolasinya dari dunia luar. Oleh karena itu, pada saat ini, Yuan Xin sepertinya tidak menyadari pertempuran tadi. Tapi orang yang melaporkan berita itu secara alami memberitahu Yuan Xin apa yang baru saja terjadi. Tapi kabar angin tidak ada apa-apanya dibandingkan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, Yuan Xin tidak pernah menganggap Wu Yun sebagai lawannya. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun Yuan Xin mengetahui bahwa Wu Yun baru saja membunuh hampir semua ahli tingkat tinggi di Xian Wu Tiangong dengan satu gerakan. Tapi dia masih menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terbang ke arah luar. Bab 2123 menggoda. Saat terbang, Yuan Xin juga terdengar mengaum dengan marah. Kamu bajingan,
Kamu akhirnya di sini, kamu akhirnya di sini. Para murid dan cucu yang berani datang ke istana surgawi Xianwu saya untuk bertindak liar dan menyakiti Yuanxin saya sedang mencari kematian. Anda mencari kematian. Pada saat itu di medan perang iblis surgawi, aku ingin membunuhmu, tetapi hanya saja iblis dan alien itu ada. Jadi aku tidak bisa melakukannya. Kupikir kamu pasti akan mati, tapi aku tidak menyangka kamu bisa melakukannya. Kembali dari sana hidup-hidup. Iblis dan harta karun eksotik, haha, kamu sebenarnya, aku juga mengeluarkan harta iblis itu. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Anda melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Yuanxin saya, jadi itu bagus. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah melakukannya untuk saya. Membawakan harta iblis. Dari bagian ini, dapat didengar dengan jelas. Meskipun Yuanxin masih terluka parah, dia masih meremehkan kekuatan Wu Yun. Dia melakukan kesalahan yang sama seperti Long Tian. Dia bahkan dengan bodohnya percaya bahwa Wu Yun kembali kali ini sebagai anak pengantar harta karun. Namun, dapat juga dilihat bahwa meskipun Yuanxin merasakan aura harta karun iblis surgawi, dia tidak mengetahui bahwa harta karun iblis surgawi telah menyatu dengan pedang pembunuh Wu Yun. Dengan kata lain, jika Wu Yun sekarang menggunakan kekuatan harta karun iblis sesuka hati, itu tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Dan Yuanxin juga tidak mengetahui hal ini. Karena itu, Yuanxin masih begitu percaya diri setelah melihat nasib Long Tian dan lainnya. Karena dia telah menggunakan harta ajaib. Dia berpikir bahwa dia sudah sangat akrab dengan harta magis. Dia menduga Wu Yun pasti menggunakan kekuatan harta iblis untuk memicu gerakan mengerikan tadi. Demikian pula, dia juga tahu betul bahwa Wu Yun, harta iblis yang bahkan dia hanya bisa menggunakan 5 pedang, pasti akan kalah kuat darinya. Wah, berdasarkan kesimpulanku tentang kekuatanmu, kamu hanya bisa menyerang paling banyak dengan 3 pedang. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa meskipun aku terluka parah, kamu tidak bisa melukaiku dengan 2 pedang yang tersisa. Jika kamu bijak, sekarang, aku akan memberimu. Kamu punya 2 pilihan. Akui kesalahanmu dan terima penyerahan diri, tawarkan harta langka iblis dengan kedua tangan, dan serahkan ke tanganku. Atau, setelah 2 pedang, kekuatan abadimu akan habis dan kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Saya harus mengatakan, angan-angan Yuanxin ini ternyata sangat bagus. Seolah-olah dia adalah seorang akuntan yang menyelesaikan rekening di kehidupan sebelumnya. Tapi jelas dia akan segera tahu betapa salah dan bodohnya perhitungannya. Setelah mendengar kata-kata percaya diri Yuanxin, ide awal Wu Yun untuk membunuhnya secara langsung agak berubah. Kalau begitu, mari bersenang-senang dengannya. Berbalik, dia memberi isyarat ke arah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Ketiga bersaudara itu memiliki pemikiran yang sama, dan mereka langsung memahami satu sama lain hanya dengan satu pandangan. Oke, Yuanxin, aku bisa berjanji padamu, aku bisa memberimu harta ajaib. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kita 3 bersaudara harus pergi dengan selamat. Wu Yun berkata dengan ringan. Mendengar ini, wajah Yuanxin langsung menjadi bahagia. Dan Long Tian dan yang lainnya di bawah juga segera menunjukkan ekspresi ekstasi. Faktanya, menghadapi Wu Yun yang begitu menakutkan, semua harapan mereka tertuju pada Yuanxin. Bahkan jika Yuanxin maju, mereka tidak memiliki keyakinan mutlak. Namun kini, mereka merasa lega. Menghadapi Yuanxin, Wu Yun berinisiatif untuk menyerah. Bunuh dia, leluhur, bunuh dia, jangan biarkan dia pergi. Seseorang dari bawah berteriak pada Yuanxin. Dan setelah orang pertama berbicara, tentu saja semakin banyak orang yang mengikuti. Untuk sesaat, pemandangan menjadi semarak. Diam. Yuanxin menggeram dan memarahi semua orang. Meskipun Yuanxin tidak mengatakan apa-apa, terlihat jelas bahwa pada saat ini, niat membunuh melintas di mata Yuanxin. Jelas sekali, semua pernyataannya sebelumnya salah. Dia hanya khawatir ayunan harta karun iblis Wu Yun akan melukainya di bawah 2 pedang yang dia pikir masih bisa diayunkannya. Baru setelah itu dia memilih untuk membujuk Wu Yun agar menyerah. Dan selama dia mendapatkan harta ajaib itu, dia pasti akan memilih untuk segera membunuhnya.
Namun, ini sendiri adalah permainan di dalam permainan. Wu Yun baru saja menggunakan trik itu untuk menggoda Yuan Xin, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Yuan Xin. Wu Yun, ayolah, jangan khawatir. Yuan Xin ku berbicara dan melakukan apa yang aku katakan. Jika aku berkata aku ingin melepaskanmu, aku akan melepaskanmu. Aku hanya ingin kamu menyerahkan harta iblis itu kepadaku. Dan semuanya akan berakhir. Dengan cepat, suara Yuan Xin terdengar lagi. Terlebih lagi, mungkin untuk membuat Wu Yun mempercayainya sepenuhnya, suaranya menjadi sangat baik. Ya, itu betul. Kata ini tidak boleh digunakan pada Yuan Xin. Namun, Wu Yun, yang telah mengetahui semuanya, hanya akan menganggapnya konyol saat melihat tingkah laku Yuan Xin. Baik, Wu Yun mengangguk dan menjawab. Di saat yang sama, dia juga berjalan maju perlahan. Dia terbang menyingkir dan mendarat 10 meter dari Yuan Xin. Putar pedang pembunuh di tangan Anda, pegang badan pedang di tangan Anda, dan arahkan gagangnya ke arah Yuan Xin. Ambil sendiri. Huff. Namun, gerakan Wu Yun membuat ekspresi Yuan Xin merosot. Nak, aku mengabaikan masa lalu dan dengan baik hati memberimu kesempatan, tapi kamu benar-benar berbohong padaku. Berbohong padamu. Tidak. Wu Yun tertegun, berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah Yuan Xin ini bisa melihatnya? Namun, saat dia mengatakan ini, Wu Yun perlahan-lahan kehilangan kesabarannya dan tidak lagi siap untuk terus menggoda Yuan Xin. Harta karun iblis surgawi adalah pedang panjang berwarna biru kristal. Benda di tanganmu bukanlah harta karun iblis surgawi. Kamu ingin menggunakan pedang pembunuhmu untuk menipuku, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menggunakan harta karun iblis surgawi untuk meluncurkan menyerangku secara diam-diam. Yuan Xin terus merenung, kata suara itu. Ketika Wu Yun mendengar kata-kata ini, dia tercengang lagi. Saya berpikir dalam hati, kekuatan otak Yuan Xin ini benar-benar kuat. Saya pikir dia telah mengetahui alasan mengapa saya menggodanya. Ternyata begini. Di saat yang sama, dia juga mulai meragukan kemampuan Yuan Xin ini. IQ. Bagaimana orang seperti itu mencapai tingkat kultivasi ini? Tidak heran tuanku, Dewa Perang, merancang dia untuk membatasi tubuhnya dan memblokir kekuatan kenaikan. Sekarang tampaknya IQ ini benar-benar tidak cukup. Aku sudah membuatnya begitu jelas, tapi dia masih tidak bisa melihat bahwa harta karun iblis telah menyatu dengan pedang pembunuhku. Pikiran Wu Yun melintas dengan cepat di benaknya. Dan dia tidak lagi siap untuk terus mempermainkan Yuan Xin. Lagi pula, hanya menyenangkan jika Anda mempermainkan orang yang menganggap dirinya pintar. Dan tidak ada gunanya mempermainkan orang bodoh seperti Yuan Xin. Yuan Xin, aku memang mempermainkanmu, jadi apakah kamu siap untuk mati? Tiba-tiba, Wu Yun berkata dengan dingin. Dan saat kata-kata ini diucapkan, murid Yuan Xin menyusut drastis. Di bawah, suara-suara yang meneriaki Yuan Xin untuk membunuh Wu Yun juga segera berhenti. Bab 2124 hancurkan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Termasuk Yuan Xin, semua orang di istana surgawi Xianwu berdiri di sana dengan pandangan kosong, menatap Wu Yun dengan datar, dengan mulut terbuka lebar, tidak dapat mengeluarkan suara apapun untuk waktu yang lama. Ya, pemandangan yang muncul di hadapan mereka saat ini benar-benar mengejutkan mereka. Karena pada saat ini, aura Wu Yun tiba-tiba melonjak kembali. Itu melonjak sedemikian rupa sehingga benar-benar menghancurkan tulang punggung mereka, leluhur mereka, Yuan Xin. Ya, itu menghancurkan. Penghancuran total. Itu terlihat dengan mata telanjang di bawah ledakan aura kekerasan Wu Yun yang tiba-tiba. Seperti Long Tian dan orang lain sebelum dia, Yuan Xin bahkan tidak bisa bergerak. Namun jika ingin dikatakan bahwa momen ini adalah yang paling mengagetkan dan menakutkan. Tentu saja, itu tidak lain adalah Yuan Xin. Sebelumnya, dia tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang kekuatan Wu Yun. Hanya melalui desas-desus, hanya melalui tebakan saya sendiri. Untuk menilai, kekuatan Wu Yun yang sebenarnya tidak kuat. Yang terkuat adalah harta ajaib di tangan Wu Yun. Itu juga dengan bantuan kekuatan harta karun iblis surgawi sehingga dia bisa membunuh murid istana surgawi Xianwu dengan satu pedang. Namun saat ini, dia menyadari bahwa dia salah. Dan itu sangat salah.
Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa Wu Yun, yang baru berada di tahap akhir 99 kesengsaraan surgawi, begitu kuat. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini bukan hanya kekuatan harta ajaib. Dia juga sempat memiliki harta ajaib itu. Jadi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat harta karun iblis surgawi, itu tidak akan memiliki kemampuan untuk menahan pergerakan orang. Namun kini, tubuhnya terikat, dan dia tidak bisa bergerak. Hal ini dapat membuktikan bahwa Wu Yun saat ini tidak hanya memiliki harta sakti, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar. Haha, bajingan tua, aku hanya menggodamu, apakah kamu serius? Tiba-tiba, suara Wu Yun terdengar. Ketika Wu Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan pedang ke tangannya. Berdengung. Suara mendengung yang memekakkan telinga terdengar. Dengan lambaian tangannya, dia meraih gagang pedang pembunuh itu. Suara mendengung lainnya terdengar. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan muncul dari pedang pembunuh dan meledak. Serangan mengerikan terjadi dengan cepat. Serangan ini memiliki kekuatan budidaya, kekuatan cara membunuh, dan juga kekuatan iblis dan harta langka. Dan baru pada saat inilah Yuan Xin mengerti. Dia hanya melihat fakta dengan jelas. Saat ini, keterkejutan di hatinya telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan, matanya hampir menatap ke bawah. Dia tidak dapat mempercayainya, meskipun dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tetap tidak dapat mempercayainya. Harta ajaib sebenarnya terintegrasi dengan cara membunuh. Meskipun dia juga pernah mendengar bahwa harta iblis dapat menyatu dengan tubuh fisik dalam keadaan tertentu. Tapi itu hanya menyatu dengan tubuh fisik. Apalagi jika menyatu dengan tubuh fisik, walaupun kekuatannya juga akan meningkat pesat, namun juga akan menimbulkan serangan balasan yang besar pada tubuh fisik. Setiap kali digunakan di masa depan, serangan balik pada tubuh fisik akan meningkat secara bertahap. Namun jika dipadukan dengan pencak silat, maka tidak akan ada serangan balasan seperti itu. Bahkan bisa digunakan sesuka hati tanpa ada reaksi balik. Apa yang dia pikir mustahil dan tidak ada, ternyata terjadi di depan matanya. Saat ini, dia menatap Wu Yun dengan mulut terbuka, ekspresinya kusam. Rupanya, dia ingin bertanya pada Wu Yun bagaimana dia melakukan semua ini. Tapi, jelas, dia tidak punya peluang. Karena Wu Yun sudah kehilangan kesabarannya. Dia tidak punya kesempatan untuk bertanya. Ketika pedang pembunuh di tangannya jatuh dari langit, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menghancurkan langit dan bumi, pedang itu menebas dengan liar. Di sekitar Yuan Xin, seluruh ruang terdistorsi dengan hebat. Ini tanpa kekuatan luar angkasa, hanya karena kekuatan serangannya terlalu kuat, menyebabkan distorsi ruang menjadi tak tertahankan. Ah! Secara kabur, saya sepertinya mendengar jeritan, penyesalan, dan keengganan Yuan Xin. Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya. Karena ini hanyalah suara yang sangat pendek. Segera, suara ini berakhir. Yuan Xin di langit juga telah menghilang. Sepertinya itu tidak pernah ada. Eksistensi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini benar-benar lenyap dari dunia saat ini. Mulai sekarang, tidak akan ada Yuan Xin di dunia. Xiao Jin, Xiao Shenlong, lakukan itu, bunuh semua orang yang pantas dibunuh. Suara dingin dan acuh tak acuh Wu Yun terdengar. Xiao Jin dan Xiao Shenlong di belakang segera mematuhi perintah dan terbang ke udara. Mereka masing-masing menggunakan keahlian khusus mereka untuk menyerang Long Tian dan orang lain di bawah. Faktanya, tidak ada seorang pun di bawah mereka yang bereaksi sampai lama setelah Xiao Jin dan Xiao Shenlong mengambil tindakan. Kematian Yuan Xin merupakan pukulan besar bagi mereka. Mungkin, dalam benak mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, orang yang mereka anggap terkuat akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dia sebenarnya akan dibunuh. Dan dia dibunuh dengan cara yang begitu menghancurkan. Tentu saja, dalam keadaan ini, meskipun mereka ingin melawan, mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Meski kekuatan Xiao Jin dan Xiao Shenlong jauh lebih lemah dibandingkan Wu Yun. Namun kekuatan tingkat tinggi yang merupakan pilar sebenarnya dari Xian Wu Tiangong telah lama terbunuh dan terluka oleh pedang Wu Yun. Sama seperti Long Tian dan lainnya, meskipun mereka belum mati, mereka tetap tidak memiliki kekuatan bertarung.
Sebagian besar lainnya juga merupakan kultivator yang lemah. Selain itu, Wu Yun tertahan di kehampaan, menatap mereka seperti Shuro yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka berani melawan, dan apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan? Di antara ratusan ribu orang di Xianwu Tiangong, Xiao Jin dan Xiao Shenlong sepertinya telah memasuki negeri tak berpenghuni. Bab 2125 Penghapusan Kelas, Kebebasan. Kedua pria itu membantai dengan liar. Yang pertama dibunuh adalah Long Tian dan yang lainnya, pemimpin yang melakukan kejahatan keji. Lalu, ada kelas menengah, yang kekuatannya tidak lemah. Hanya dalam satu cangkir teh, semua orang yang pantas dibunuh dibantai. Dan mereka yang tidak terbunuh adalah murid yang relatif lemah. Mereka bukanlah utusan Tuhan, jadi wajar saja mereka bisa terhindar dari kematian. Namun, saya tidak tahu apakah harus mengatakan apakah mereka ketakutan atau apakah mereka memahami pepatah bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Saat ini, tidak ada yang berani berdiri. Mereka semua berlutut di tanah, menghadap ke arah Wu Yun, dan terus berdoa. Oh, dunia peri yang membanggakan dirinya sebagai bangsawan itu konyol. Melihat sekelompok orang dari dunia peri berlutut di tanah dan menggigit kepala mereka, wajah Wu Yun dipenuhi dengan cibiran acuh tak acuh. Dia tidak merasa berhati lembut, dia hanya merasa tidak perlu membunuh orang-orang ini. Demikian pula, ia tidak perlu berhati lembut dan simpatik. Izinkan saya bertanya kepada Anda, karena Xianwu Tiangong menetapkan peraturan kandang sialan itu. Dari zaman dahulu hingga sekarang, saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Dan selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang naik dari dunia bawah yang terjebak dalam kurungan dan menerima perlakuan tidak adil seperti itu. Bagi para kultivator, situasi mereka yang naik, sampai batas tertentu, bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Jika orang-orang ini pantas mendapat simpati, lalu siapa yang bisa bersimpati dengan miliaran orang yang naik? Saudaraku, orang-orang tingkat menengah dan tinggi semuanya telah terbunuh. Haruskah kita membunuh orang yang tersisa? Xiao Jin terbang ke sisi Wu Yun dan bertanya dengan suara rendah. Lupakan. Wu Yun merenung sejenak dan kemudian berkata dengan tenang, mereka bukanlah dalang, dan kejahatan mereka tidak akan menyebabkan kematian. Selain itu, dengan budidaya mereka sendiri, mereka tidak dapat lagi menimbulkan masalah. Tunggu sampai yang naik tiba. Ayo, seseorang akan menginjak mereka secara alami. Kita tidak perlu mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Wu Yun berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya untuk melihat kelompok besar dari orang-orang di bawah. Dia berkata dengan keras, dengar, mulai hari ini, dunia peri adalah milik semua orang. Hapuskan sistem kelas sialan itu. Mereka yang naik akan setara dengan kalian yang lahir di dunia peri. Di masa depan, jika ada yang berani mengaku sebagai penulis asli dunia peri, bunuh. Wu Yun mengucapkan kata pembunuhan terakhir ini dengan sangat serius. Hanya satu kata ini yang membuat semua orang di bawah hampir muntah darah karena ketakutan. Lalu, Wu Yun perlahan berbalik dan melihat ke kejauhan. Lengan kanannya perlahan terangkat, dan pedang pembunuh terangkat tinggi. Dia menggeram di mulutnya, bunuh, naga gila. Dengan satu serangan pedang, tebas. Ini adalah keterampilan bela diri kedua Wu Yun. Dalam sekejap, semua kekuatan serangan dengan cepat berkumpul menjadi bentuk naga yang menakutkan di kehampaan. Naga raksasa itu berkelok-kelok dan melayang ke kejauhan. Pada awalnya, semua orang termasuk Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wu Yun. Namun, mereka segera mengerti. Sebab, di kejauhan terdengar suara gemuruh yang keras. Sangkar bola yang memblokir alam abadi yang terangkat telah dipotong-potong. Sejak saat itu, tidak ada sistem kelas di dunia peri. Segera setelah itu, Wu Yun naik ke langit dan terbang ke langit. Setelah beberapa saat, deru kata-kata yang memekakkan telinga, seperti lonceng, menyebar jauh. Pada saat ini, dalam suara tersebut, semua kekuatan kultivasi yang digunakan Wu Yun terkandung di dalamnya. Tingkat penyebaran suaranya mungkin cukup untuk menjangkau setiap sudut dunia peri. Itulah isi suaranya. Sangkarnya telah rusak, dan istana surgawi Xianwu telah dihancurkan. Mulai sekarang, tidak akan ada kelas di dunia abadi,
dan semua orang setara. Jika orang yang naik itu menghadapi perlakuan tidak adil lagi, bunuh dia. Sebuah kalimat sederhana dan biasa. Tapi hal itu menyebabkan badai di seluruh dunia peri. Saat ini, semua orang sepertinya menjadi gila. Terutama area Ascended Immortal Realm di bawah. Semua orang bersemangat dan bersemangat. Mereka tidak bisa membayangkan siapa yang bisa melakukan ini. Ini adalah impian mereka selama bertahun-tahun, dan bahkan sebagian besar hidup mereka. Tanpa diduga, seseorang benar-benar melakukannya. Tentu saja awalnya saya tidak percaya. Namun, beberapa orang mulai memeriksa pembatas kandang yang menyelimuti mereka dengan sikap ragu-ragu. Setelah mengetahui bahwa penghalang kandang memang telah dihancurkan, berita tersebut terkonfirmasi sepenuhnya. Namun, tidak ada yang tahu siapa orang itu dan orang suci seperti dewa mana yang membantu mereka. Tentu saja, meskipun kebanyakan orang tidak mengetahuinya, masih ada beberapa orang yang kurang lebih masih menebak-nebak. Orang-orang ini adalah kekuatan yang Wu Yun tinggali ketika dia pertama kali naik. Saat mereka mendengar kata-kata ini, orang pertama yang mereka pikirkan adalah Wu Yun. Orang itu bangga dengan bakatnya, namun kesombongan dan keberaniannya tidak ada bandingannya. Wu Yun yang berani menghadapi orang-orang kuat di dunia abadi yang sebenarnya ketika budidayanya lemah, dan mengesampingkan kata-katanya yang berani untuk membiarkan orang-orang yang naik benar-benar memasuki dunia abadi. Namun, ini hanya dugaan saja. Bagaimanapun, Wu Yun terlempar ke alam tanpa batas karena dia menyinggung seseorang dari alam abadi sejati, dan tidak pernah muncul lagi. Tapi tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka hanya perlu mengetahui satu hasil, dan itu sudah cukup. Kebebasan mereka telah tiba. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa membatasi tindakannya. Dan mereka yang memiliki sikap berbeda dari orang-orang di alam Ascended Immortal secara alami adalah penduduk asli wilayah alam abadi sejati dan tempat lainnya. Mereka terbiasa lebih unggul dari yang lain dan terbiasa memandang rendah orang-orang yang naik. Perubahan mendadak ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Tapi, suara itu, kata, bunuh, membuat hati mereka bergetar, dan mereka sangat ketakutan dan tidak berani melawan. Tentu saja, untuk memastikan apakah berita itu benar, banyak pembudidaya dari tempat lain di alam abadi sejati dengan cepat bergegas ke istana surgawi Xianwu untuk mengonfirmasi masalah tersebut. Tapi bagaimanapun juga, sistem kelas di dunia peri telah dihilangkan. Namun, ini hanyalah eliminasi yang dangkal. Konflik yang sebenarnya secara bertahap akan menjadi lebih intens dalam proses selanjutnya. Akan ada konflik dan perselisihan yang panjang antara Ascended Ones dan penduduk asli alam abadi sejati. Hanya melalui integrasi yang lambat dan kompromi dalam jangka waktu yang panjang, kedua belah pihak dapat benar-benar bersatu satu sama lain. Dan hal-hal ini berada di luar kendali Wu Yun. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia bukanlah dewa sejati. Dia tidak bisa mengubah hati semua orang, apalagi tinggal di sini dalam waktu lama. Mendobrak penghalang dan membunuh pelakunya adalah kontribusi terbesar yang dia berikan kepada semua Ascended Ones. Adapun langkah selanjutnya, apakah Ascended benar-benar dapat memenangkan tempat di dunia abadi sejati, diserahkan kepada semua Ascended untuk menyelesaikannya. Xiao Jin, Xiao Shenlong, masalah ini sudah selesai. Saya pikir sejumlah besar orang akan segera tiba. Ayo pergi. Kita tidak perlu campur tangan dalam hal berikutnya. Setelah beberapa saat, Wu Yun berkata dengan tenang. Xiao Jin dan Xiao Shenlong saling memandang, dan mereka mengerti maksud Wu Yun. Dia mengangguk, mengikuti Wu Yun, dan terbang menjauh dari sini. Bab 2126 berkumpul dengan para gadis. Perhentian mereka berikutnya tentu saja adalah lembah di wilayah dunia abadi tempat para gadis berada. Sebelumnya, Li Yanran telah memberitahu Wu Yun tentang lokasi lembah tersebut. Oleh karena itu, tentu saja tidak memerlukan banyak waktu untuk menemukannya. Adapun para gadis, suara Wu Yun yang hampir mengguncang seluruh dunia abadi barusan terdengar secara alami oleh mereka. Meskipun suara Wu Yun dipaksakan oleh kultivasinya, sangat berbeda dengan suara aslinya. Bahkan jika dia bukan orang yang dikenalnya, bahkan jika dia pernah mendengar Wu Yun berbicara,
dia tidak akan mengenalinya sama sekali sebagai suara Wu Yun. Namun, suara Wu Yun bisa berbentuk apa saja. Bagi para gadis, hal ini tidak bisa dipungkiri lagi. Kegembiraan, 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 kebanggaan. Berbagai emosi muncul di hati para gadis. Sebagai penguasa, mereka juga mengalami penindasan terhadap para penguasa dari orang-orang di alam abadi sejati. Mereka bangga dengan tindakan Wu Yun. Kami juga bangga mereka telah menemukan suami yang luar biasa seperti Wu Yun. Dari istana surgawi Xianwu hingga lembah tempat para gadis berada. Walaupun perjalanannya cukup jauh, namun bagi Wu Yun yang kini mampu membuka terowongan luar angkasa, sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam kehampaan, Wu Yun memadatkan terowongan luar angkasa. Hanya dalam belasan napas, dia sudah bisa melihat lembah di depannya. Anda juga bisa melihat pemandangan kehidupan para gadis di lembah. Kami di sini. Wu Yun berbisik diam-diam, meskipun dia sengaja menekannya. Namun kegembiraan di hati saya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Meskipun dia selalu percaya bahwa orang yang paling penting di hatinya dan orang yang paling tidak bisa dia lepaskan adalah Luo Yao yang berada jauh di alam dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan segala pengorbanan yang dilakukan para gadis padanya, lambat laun, status wanita di hatinya pun melejit. Mungkin juga tidak sebaik Luo Yao. Namun, hal itu juga telah diakui sepenuhnya oleh Wu Yun. Bagaimanapun, ini semua adalah hutang emosional yang dia miliki. Ini juga alasan mengapa dia menolak Ying Wu. Dia tidak ingin berutang pada wanita lagi. Haha kakak, lihat dirimu, kamu akhirnya bisa kembali menemui kakak iparmu, apakah kamu bersemangat? Kata Xiao Jin bercanda di belakang Wu Yun. Meskipun Shenlong kecil tidak berbicara, dia juga memiliki senyuman penuh pengertian dan misterius di wajahnya. Berhentilah membuat masalah. Wu Yun tidak berdaya dan juga sedikit malu. Dia memutar matanya ke arah Xiao Jin dan hendak berbicara. Namun, dia tidak menunggu dia berbicara. Di bawah, suara para wanita terdengar langsung. Suamiku, ini suami. Saudari, cepatlah datang. Suami sudah kembali. Suami akhirnya kembali kepada kita. Orang pertama yang berbicara adalah Jin Luer. Di antara gadis-gadis, selain Bai Lier, orang yang memiliki kepribadian paling ceria dan ramah mungkin adalah Jin Luer. Setelah menerima pengingat Jin Luer, semua gadis melihat ke atas. Benar saja, Wu Yun memang berada di atas lembah. Saat ini, kegembiraan melampaui kata-kata, dan mereka berpelukan dengan penuh semangat. Wu Yun tersenyum gembira dan terbang ke tanah. Tentu saja, gadis-gadis itu segera maju untuk menyambutnya. Untuk sesaat, Wu Yun dikelilingi oleh para gadis. Ada banyak obrolan, dan meskipun pemandangannya menyenangkan, namun juga cukup berisik. Xiao Jin dan Xiao Shenlong di belakang mereka tampak tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Xiao Jin berdeham dan berkata, "Ahem, uhuk, dua orang lainnya juga kembali. Kenapa, sekarang kamu sudah punya suami, kamu tidak menginginkan adik laki-laki?" Mendengar ini, gadis-gadis itu tertegun sejenak. Canggung. Setelah itu, Li Yanran dan Bai Ling, yang memiliki hubungan terbaik dengan Xiao Jin, meninggalkan pelukan Wu Yun dan berjalan menuju Xiao Jin. Liu Moyan dan Lin Zihan, sebaliknya, berjalan menuju naga kecil itu. Tentu saja banyak yang bertanya-tanya. Saya harus mengatakan bahwa wanita, terutama ketika beberapa wanita bersama, memiliki kemampuan bergosip yang sangat sedikit. Adegan ini pun membuat Xiao Shenlong memutar matanya ke arah Xiao Jin. Hal ini membuat Xiao Jin menyesal, seharusnya dia tidak berkata apa-apa, biarkan saja mereka mengganggu Wu Yun, kenapa mereka banyak bicara. Di antara gadis-gadis itu, hanya Jin Luer, yang tidak terlalu mengenal Xiao Jin dan Xiao Shenlong, yang masih bersandar di pelukan Wu Yun. Setelah sekian lama saling sapa santai, akhirnya tiba waktunya makan malam. Bahkan pada tingkat kultivasi mereka sudah dapat memakan kekuatan abadi dan bertahan hidup dengan perut kosong. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua berasal dari dunia fana. Sudah menjadi naluri keluarga untuk berkumpul, duduk di meja yang sama, dan makan malam bersama, dan hal itu tidak perlu diubah. Tentu saja, anggur juga sangat diperlukan. Di meja makan,
mereka kembali ngobrol panjang lebar. Xiao Jin, khususnya, mengobrol dan memperkenalkan kepada gadis-gadis itu apa yang mereka alami selama periode ini. Semua gadis tercengang saat mendengar ini. Akhirnya waktu makan malam akhirnya berlalu. Dan mereka semua, termasuk para gadis, berada dalam kondisi setengah mabuk. Meskipun dengan tingkat budidaya mereka, minuman ini tidak dapat mempengaruhi mereka sama sekali. Namun, tidak ada seorang pun yang menggunakan kultivasi untuk mengatasi mabuknya. Bagaimanapun, jamuan makan ini bisa dianggap sebagai pemandangan paling membahagiakan yang pernah mereka alami dalam beberapa tahun setelah kenaikan mereka. Dengan gambaran seperti itu, mengapa kita harus menggunakan kekuatan luar untuk campur tangan dan melepaskan diri dari keadaan bahagia ini? Setelah cukup minum anggur dan makanan, Xiao Jin dan Xiao Shenlong berjalan kembali ke kamar yang disiapkan oleh para gadis dengan langkah gemetar. Wu Yun, sebaliknya, sekali lagi dikelilingi oleh wanita. Faktanya, momen ini bukan hanya milik mereka, tetapi juga momen paling santai dan paling membahagiakan bagi Wu Yun. Dikelilingi oleh begitu banyak wanita yang sangat mencintaiku. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jangan khawatir tentang bahaya. Tidak perlu khawatir tentang untung dan rugi. Dia menikmati perasaan ini saat ini. Semua gadis berkumpul dan bersandar pada lengannya. Wu Yun memandangi gadis-gadis itu, semuanya tampak menawan dengan wajah kemerahan. Saya harus mengatakan, apakah itu Li Yanran, Lin Zihan, Bai Ling, Jin Luer, atau Liu Moyan. Masing-masing wanita ini bisa dikatakan sangat cantik di dunia. Meski gaya kecantikannya berbeda-beda, namun sudah pasti dianggap memukau. Bahkan setelah sedikit mabuk, kemerahan di wajahnya menambah pesonanya. Wu Yun memeluk gadis-gadis itu dan memandangi wajah cantik dan menawan itu. Alkohol menjadi lebih kuat secara bertahap. Hasrat binatang di dalam hatinya pun berangsur-angsur meledak. Bab 2127, berkelahi dengan tuan tanah sepanjang malam. Didorong oleh nafsu binatang, Wu Yun memeluk Bai Ling yang berada dekat di sisinya. Di sisi lain, dia memegang Jin Luer. Melihat Li Yanran, Lin Zihan, dan Liu Moyan, dia menunjukkan ekspresi serakah yang langka, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, malam ini, aku ingin kalian semua menemaniku. Tidak ada urutan prioritas, hanya saja Bai Ling dan Jin Luer paling dekat dengan Wu Yun. Meskipun kata-kata Wu Yun terdengar agak sembrono. Namun jika dilihat dari hubungannya dengan para gadis, sebenarnya hal itu tidak main-main. Padahal, momen inilah yang paling dirindukan semua wanita. Di masa lalu, ketika Bai Lier yang ceria ada, Bai Lier akan mengambil inisiatif untuk meminta hal-hal ini dari Wu Yun atas nama mereka. Sekarang Bai Lier tidak ada di sini, mereka tentu saja malu untuk mengambil inisiatif untuk berbicara. Tapi sekarang Wu Yun telah berbicara, mereka tentu tidak akan menolak sama sekali. Baiklah suamiku, kami semua akan menemanimu. Jawab semua gadis serempak. Malam itu, mereka berbagi kamar. Malam ini juga merupakan malam paling membahagiakan bagi mereka. Tidak ada sesuatu pun dari luar yang dapat mengganggu. Beberapa di antaranya hanyalah naluri manusia yang paling primitif dan sederhana. Adapun Xiao Jin dan Xiao Shenlong, mereka tidak menggunakan kultivasi mereka untuk menyelesaikannya karena mereka banyak minum. Oleh karena itu, malam ini mereka tidur nyenyak dan nyaman. Seluruh lembah bergema dengan suara yang datang dari kamar Wu Yun. Suatu malam berlalu dengan tergesa-gesa. Pada hari kedua, tidak ada pergerakan di lembah. Saat itu hampir tengah hari, dan Xiao Jin serta Xiao Shenlong keluar dari kamar satu demi satu. Beberapa saat kemudian, setelah tengah hari, Li Yanran juga keluar dari kamar. Segera setelah itu, satu demi satu, gadis-gadis itu keluar dari kamar. Tidak ada keraguan bahwa semua gadis memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Adapun Xiao Jin dan Xiao Shenlong yang kemarin tidak sempat mengapresiasi pemandangan, mereka sedang menikmati indahnya pemandangan di lembah. Awalnya, mereka tidak mengetahuinya dan mengira mereka hanyalah saudara ipar perempuan yang tidur nyenyak dengan Wu Yun. Tetapi ketika mereka melihat saudara ipar perempuan itu berjalan keluar ruangan satu demi satu, mereka sepertinya memahami sesuatu. Akhirnya,
Ketika mereka melihat Wu Yun berjalan keluar dari ruangan yang sama, mereka sepenuhnya membenarkan kecurigaan mereka. Saat ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong sama-sama menatap Wu Yun dengan mata yang tak terlukiskan. Melihat langkah Wu Yun yang sedikit mengejutkan. Melihat ekspresi Wu Yun yang sedikit lelah. Melihat leher Wu Yun, ada banyak tanda merah. Keduanya saling memandang dan berkata, "Oh." Mereka mengeluarkan suara yang sangat berarti, lalu berkata serempak, "Itu dia." "Oh apa, jika kamu tidak berlatih, aku akan mengalahkanmu." Wu Yun memutar matanya, menatap mereka berdua, dia mengangkat lengan kanannya seolah ingin menyerang. "Aduh saudaraku, di hari biasa kami pasti tidak bisa mengalahkanmu, tapi hari ini kamu mungkin sudah kehilangan vitalitasmu, jadi kamu mungkin tidak bisa mengalahkan kami." Xiao Jin terus bercanda. Naga kecil itu juga tertawa dari samping. "Ayo, ayo, bocah nakal, apa yang kamu tahu?" Wu Yun tidak berdaya terhadap kedua bersaudara ini. Sedangkan untuk gadis-gadis, wajah mereka semua dibuat merah oleh Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Faktanya, Wu Yun tidak merasakan apapun sama sekali. Tapi setelah melihat ekspresi gadis-gadis itu, dia melihat ekspresi Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Tanpa sadar, saya merasa sedikit malu. Wu Yun tiba-tiba teringat pada Bai Lier. Dalam situasi ini, jika Bai Lier ada di sana, rasa malunya akan mudah teratasi. Namun hingga saat ini belum ada kabar mengenai Bai Lier. "Ayo, ayo, berlatih, kalian berdua bocah nakal. Aku akan naik, kalian harus berlatih sesegera mungkin." Untuk mengatasi rasa malunya, Wu Yun harus mengubah topik pembicaraan secara tiba-tiba. Xiao Jin dan Xiao Shenlong secara alami tahu apa yang dimaksud Wu Yun. Mereka tertawa, berhenti menggoda Wu Yun, berbalik dan pergi, dan berhenti berbicara. Wu Yun memandangi gadis-gadis itu dan mengerucutkan bibirnya tanpa daya. Tapi tanpa olok-olok Xiao Jin dan Xiao Shenlong, gadis-gadis itu secara alami tidak lagi merasa malu. Ketika dia datang ke sisi Wu Yun lagi, dia bertanya dengan suara khawatir bagaimana keadaan Wu Yun dan apakah vitalitasnya benar-benar telah berkurang drastis. Tentu saja, ini tidak akan menyebabkan hilangnya vitalitas secara besar-besaran. Hanya saja Wu Yunting menikmati keadaan ini dan tidak menggunakan kultivasinya. Jika digunakan, tentu akan mudah untuk mengatasi keadaan saat ini. Namun, saat-saat bahagia selalu berumur pendek. Selanjutnya, Wu Yun memiliki hal lain yang harus dilakukan. Sesuai dengan rencana sebelumnya. Setelah menghancurkan istana surgawi Xianwu dan membebaskan seluruh dunia kekuasaan yang abadi. Selanjutnya, yang harus dilakukan Wu Yun adalah membangkitkan Lian Ji dan menemukan Bai Lier. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membangkitkan Lian Ji secara alami. Bukan karena dia tidak mengkhawatirkan Bai Lier, hanya saja dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan Bai Lier. Tidak dapat menghitung waktu. Namun kebangkitan Lotus Lady dapat direncanakan pada waktunya. Namun, untuk mencegah gadis-gadis itu berpikir terlalu banyak, Wu Yun tidak menyebut Bai Lier untuk saat ini. "Saya baru saja memberitahu gadis-gadis lain bahwa saya akan membangkitkan kembali istri majikan saya, Lian Ji." Terakhir kali, gadis-gadis itu bertemu dengan guru Wu Yun, dewa bela diri, di lembah Yaoyun. "Saya tidak hanya keberatan dengan hal ini, tetapi saya bahkan mengangkat tangan untuk menyetujuinya. Dan tanyakan apakah Anda memerlukan bantuan." Wu Yun tersenyum dan berkata bahwa dia yakin dan tidak membutuhkan bantuan. Dia juga menyuruh gadis-gadis itu untuk berlatih keras dan menyusulnya sesegera mungkin. Gadis-gadis itu mengangguk dan memberitahu Wu Yun bahwa mereka akan bekerja keras. Namun, meski begitu, Wu Yun sebenarnya tidak mengkhawatirkan budidaya gadis-gadis itu. Bagaimanapun, meskipun budidaya mereka tidak terlalu kuat untuk saat ini. Tapi semua orang, kecuali Liu Moyan, memiliki kemampuan untuk menentang surga. Tubuh iblis tingkat 9 milik Lin Zihan, dan tubuh roh suci milik Bai Ling. Jin Luer membangunkan jiwa sayap suci yang sangat langka dari klan malaikat. Apa yang Lian Ran bangunkan adalah jiwa ramuan takdir. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak lemah. Selama tidak ada bahaya, kecepatan kultivasi pasti tidak akan lambat, dan tidak memerlukan terlalu banyak intervensi eksternal. Adapun Liu Moyan,
Sebagai perbandingan, bakat Liu Moyan tidak kuat, dan dia tidak memiliki kemampuan yang menantang surga. Oleh karena itu, Wu Yun juga memikirkan bagaimana membantu Liu Moyan agar dia tidak terlalu tertinggal. Dan dia sudah punya ide tertentu, tinggal lihat saja apakah bisa direalisasikan. Tapi sebelum itu, mari kita hidupkan kembali Lian Ji dulu. Bab 2128 Kebangkitan Lian Ji. Meski membangkitkan Lian Ji adalah masalah yang agak rumit, namun ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Lagi pula, dia sudah membentuk kembali tubuhnya sebelumnya. Terlebih lagi, Dewa Perang telah dengan jelas memberitahunya metode membangkitkan Lian Ji. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Anda hanya perlu menyiapkan batu abadi kubah surgawi dalam jumlah yang cukup, dan menurut metode Dewa Bela Diri, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun hal ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Mengucapkan selamat tinggal pada gadis-gadis itu, Wu Yun kembali ke kamarnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga diri sendiri secara alami. Pertama, gunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang, dan setelah 36 minggu, sesuaikan kondisi Anda sebaik mungkin. Langkah selanjutnya adalah membentuk kembali tubuh Lian Ji. Keluarkan batu abadi langit dari cincin penyimpanan. Ini disiapkan khusus oleh Wu Yun untuk membentuk kembali tubuh Lian Ji. Oleh karena itu, secara alami tidak akan ada masalah kuantitas yang tidak mencukupi. Langkahnya tak jauh berbeda dengan saat ia membentuk kembali tubuhnya. Demikian pula, batu surgawi abadi ini ditempatkan di tanah dalam bentuk manusia. Kemudian jiwa Lian Ji diintegrasikan ke dalamnya, dan kemudian jiwa Lian Ji menyatu dengan batu surgawi untuk membentuk kembali tubuh. Namun, masalah terbesar juga ada di sini. Karena jiwa Lian Ji kini dalam keadaan termutilasi, mustahil juga baginya untuk memiliki kemampuan untuk memadukan dan membentuk kembali tubuhnya. Semuanya harus bergantung pada kekuatan eksternal. Itu berarti mengandalkan bantuan Wu Yun. Dan ini juga merupakan kesulitan terbesar. Tingkat kesulitan bantuan dari luar dan pembentukan kembali tubuh dengan kekuatan sendiri tidak berada pada tingkat yang sama-sama sekali. Selain itu, ketika Wu Yun membentuk kembali tubuhnya sebelumnya, dia tidak bisa lagi mengontrol langkah selanjutnya, hanya melalui kehendak Tuhan dan berkah dari benih aslinya dia berhasil. Oleh karena itu, pada kenyataannya, sampai batas tertentu, Wu Yun tidak begitu yakin untuk membentuk kembali tubuh Lian Ji. Namun, kekuatannya saat ini tidak lagi seperti dulu. Ini jauh lebih kuat dibandingkan saat aku membentuk kembali tubuhku sebelumnya. Dilihat dari sini, kemungkinannya masih besar. Tentu saja ada cara lain. Artinya, jika dia menunda lebih lama lagi, Wu Yun dapat menunggu hingga kultivasinya benar-benar mencapai puncak dunia abadi. Di puncak 99 kesengsaraan surgawi, dia akan membentuk kembali tubuh fisik Lian Ji. Karena dalam hal ini, tingkat keberhasilannya mungkin lebih tinggi. Namun, ada juga alasan mengapa Wu Yun tidak membuat pilihan seperti itu. Pertama, setelah membangkitkan Lian Ji, dia akan meninggalkan tempat ini untuk mencari Bai Lier, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kedua, mencapai puncak 99 kesengsaraan surgawi mudah untuk dikatakan. Tapi siapa yang bisa menjamin berapa lama keringanan ini akan berlangsung? Mungkin bisa beberapa hari, puluhan hari, ratusan hari, atau bahkan bertahun-tahun. Bagaimanapun, kultivasi adalah hal yang demikian, terutama pada level Wu Yun. Upaya sudah menjadi hal yang paling tidak penting. Lebih penting lagi, ini adalah ujian karakter dan keberuntungan. Jika pikiran tidak dapat mencapai alam, sekeras apapun Anda berusaha, itu akan sia-sia. Begitu pula jika dukungan keberuntungan tidak mencukupi, maka akan sulit juga untuk melewati tahap terakhir kultivasi ini. Terlebih lagi, bahkan setelah mencapai puncak 99 kesengsaraan surgawi, tingkat keberhasilannya tidak meningkat banyak. Daripada melakukan ini, lebih baik ambil kesempatan secepatnya. Apalagi semakin lama menunggu, semakin besar pula risiko kebangkitan Lian Ji. Bagaimanapun, dia berada dalam kondisi jiwa yang tersisa. Bahkan jika Dewa Perang menggunakan pil emas Hunyuan untuk melindungi jiwanya, dia masih hidup. Tapi bagaimanapun juga, ada batasan waktu. Sambil berpikir, Wu Yun mengeluarkan pil emas Hunyuan dari cincin penyimpanan.
Saya selalu merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan ketika saya mendapatkan pil emas Hunyuan lagi. Bagaimanapun, pil emas Hunyuan ini sangat penting bagi Wu Yun. Agar dia berhasil mencapai nirwana dan mencapai titik ini hari ini, pil emas Hunyuan sangat diperlukan untuk mengobarkan api di belakangnya. Dan pil emas Hunyuan ini juga bertahan di tubuhnya selama hampir 10 tahun. Emosi ini bukanlah hal yang biasa. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Mengikuti pemikiran Wu Yun, aliran kekuatan abadi melonjak keluar dari tubuhnya. Perlahan dituangkan ke dalam pil emas Hunyuan. Segera setelah itu, sisa jiwa secara bertahap muncul dari pil emas Hunyuan. Jiwa yang tersisa ini, tentu saja, adalah Lian Ji. Suamiku. Saat Lian Ji muncul, orang pertama yang dia panggil adalah suaminya, Dewa Perang. Namun, ketika dia melihat Wu Yun muncul di hadapannya saat ini, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Murid, apakah itu kamu? Setelah beberapa saat, Lian Ji berkata dengan tenang, di mana tuanmu? Tuan, dia, Wu Yun ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebelumnya, dia selalu mengira bahwa Dewa Perang telah mati, namun kemudian lambat laun dia menemukan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan kematian Dewa Perang tersebut. Tentu saja dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah memikirkannya, dia mengubah topik dan berkata, itu saja, Guru telah pergi ke tempat lain dan tidak dapat membawa Anda bersamanya. Tetapi sebelum guru pergi, dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus membangkitkan Anda, jadi. Tetapi jangan khawatir, Guru, murid saya pasti akan membangkitkan Anda, dan guru pasti akan kembali untuk menemukan Anda dalam waktu dekat. Ya, Lian Ji mengangguk ringan, meskipun ada kekecewaan di matanya. Tapi, dia tidak banyak bicara. Kemudian, Lian Ji bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tuan istri, Anda tidak perlu melakukan apapun. Nanti, Anda hanya perlu tidak membuat masalah dan biarkan saya mengendalikan jiwa Anda. Segala sesuatunya akan diserahkan kepada Anda. Murid ada di sini untuk mengurusnya. Mendengar ini, Lian Ji mengangguk sedikit, dan pada saat yang sama, dia juga melihat batu abadi kubah surgawi berbentuk manusia diletakkan di tanah. Meskipun kekuatan Lian Ji telah hilang sepenuhnya sekarang, namun ilmunya masih ada. Oleh karena itu, dia mungkin tahu apa yang akan dilakukan Wu Yun. Demikian pula, dia juga mengetahui bahaya yang ada dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Setelah beberapa saat, Lian Ji menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, ayo. Bab 2129, kupikir semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tuan, hati-hati, kendurkan kewaspadaan Anda. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda berintegrasi ke dalam batu abadi kubah surgawi terlebih dahulu. Wu Yun mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, pikirannya secara bertahap memasuki sisa jiwa Lian Ji. Dan dengan kultivasinya, dia secara bertahap mengendalikan sisa jiwa Lian Ji. Di bawah kendalinya, jiwa Lian Ji yang tersisa perlahan-lahan tergeletak ke bawah. Langkah pertama ini bisa dikatakan selesai dengan sempurna. Segera, Lian Ji memasuki batu abadi kubah surgawi. Namun, semua ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, bagaimana mengintegrasikan keduanya secara menyeluruh. Dan bagaimana mengontrol batu abadi langit secara stabil untuk berubah menjadi tubuh fisik yang dibutuhkan Lian Ji setelah fusi. Semua tanggung jawab ini ada pada Wu Yun. Sebelumnya, dia memiliki benih asli untuk membantunya, tetapi kali ini tidak ada benih asli. Proses integrasi timbal balik kedua ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Meski kehilangan kekuatan abadi tidak besar, namun, ujian terhadap pikiran terlalu berat. Hanya dalam 3 jam, Wu Yun justru merasa kelelahan. Kelelahan fisik dan mental. Namun, yang membuat Wu Yun bahagia adalah itu. Langkah kedua ini diselesaikan dengan sempurna. Setidaknya, sudah selesai. Tidak ada risiko yang timbul. Hei, Wu Yun perlahan menghembuskan napas, tapi dia tidak bisa berhenti. Selanjutnya ada langkah ketiga. Dan langkah ketiga ini juga akan menjadi langkah yang paling penting dan kritis. Sukses adalah hidup. Jika dia gagal, Lian Ji mungkin akan hancur total dan hilang sama sekali dari dunia ini.
Faktanya, saat ini, tekanan psikologis Wu Yun bisa dikatakan sangat besar. Jika itu dia tidak perlu terlalu khawatir. Hidup atau mati adalah persoalan hidup, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi saat ini bukan dia, tapi istri majikannya, Lian Ji. Begitu Lian Ji mendapat masalah, Wu Yun bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Dewa Perang jika dia melihatnya di masa depan. Dan Dewa Perang dapat mempercayakan tugas penting tersebut kepadanya untuk diselesaikan. Itu pasti merupakan kepercayaan dan harapan yang besar baginya. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin besar tekanan psikologis Wu Yun. Karena itu, Wu Yun belum memulai langkah ketiga ini. Setelah menunggu beberapa saat, dia mungkin bisa menebak kekhawatiran Wu Yun. Suara Lian Ji sebenarnya berasal dari batu abadi kubah surgawi. Murid, jangan terlalu banyak berpikir, dan tidak memiliki beban psikologis apapun. Ling Tian dapat mempercayakan tugas ini kepada Anda, jadi dia secara alami mempercayai Anda. Jangan khawatir, bahkan jika Anda gagal. Tuan istri tidak akan menyalahkanmu. Saya pikir, Ling Tian juga tidak akan menyalahkan Anda. Saya mengerti, Tuan istri. Wu Yun mengangguk. Perkataan Lian Ji mungkin tidak sepenuhnya membebaskannya dari kendala psikologisnya. Tapi setidaknya itu memberinya keberanian untuk melanjutkan. Istri Tuan, hati-hati. Mata Wu Yun menyipit dan dia berkata dengan tegas. Kemudian, setelah melafalkan mantra, aliran kekuatan abadi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya dan menuju batu abadi kubah surgawi di bawah. Ambil napas dalam-dalam. Wu Yun perlahan menutup matanya. Di mulutnya, dia diam-diam melafalkan formulanya. Melalui persepsi, kita dapat menilai secara akurat kemajuan transformasi batu surgawi ini. Dalam hal ini keakuratan persepsi jauh melebihi kemampuan mata telanjang. Namun tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi proses yang sangat panjang. Mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Mungkin juga memakan waktu hingga 10 hari, atau bahkan puluhan hari. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin besar ujian bagi Wu Yun. Namun dari segi durasi, secara alami di luar kendali Wu Yun. Padahal, pada awalnya progresnya dinilai mulus. Tidak ada perubahan yang tidak terduga. Semuanya berkembang ke arah yang diharapkan Wu Yun. Di bawah kendalinya, batu abadi langit berangsur-angsur berubah, dan prototipe bentuk humanoid perlahan muncul. Namun kemajuan transformasi sangat lambat. Sebelum saya menyadarinya, 3 hari penuh telah berlalu. 3 hari ini, untuk memastikan tidak ada masalah yang timbul karena dia, Wu Yun hampir tidak bergerak. Waspada dan kendalikan semuanya dengan hati-hati. 2 hari lagi berlalu. Dengan upaya Wu Yun, batu abadi Tianxiong secara bertahap berubah dan mengungkapkan garis besar Lian Ji. Dengan kata lain, sekarang sudah setengah selesai. Jika semuanya berjalan normal, rekonstruksi tubuh fisik Lian Ji akan selesai sepenuhnya dalam 5 hari. Pada saat ini, Wu Yun juga diam-diam menghela nafas lega. Secara teori, kesulitan dan bahaya babak pertama dan babak kedua adalah sama. Karena tidak ada masalah dengan bagian depan, maka tidak akan ada masalah dengan bagian belakang juga. Namun, saya tidak tahu apakah saya harus menyebutnya sebagai suatu kebetulan. Tepat ketika Wu Yun menghela nafas lega dan mendapatkan ide ini, perubahan akan datang. Batu abadi Tianxiong, yang awalnya membentuk kembali garis besar Lian Ji, sebenarnya mulai terdegradasi dengan cepat. Benar, ini degradasi. Garis besar Lian Ji menghilang. Dan itu menghilang dengan cepat. Batu abadi kubah surgawi dengan cepat terdegradasi dan berubah menuju tampilan aslinya 5 hari yang lalu. Apa yang terjadi? Saat ini, Wu Yun benar-benar gugup. Saya pikir semuanya akan terjadi, selama saya memberinya lebih banyak waktu, dia akan segera berhasil. Saya pikir kesulitannya sudah selesai. Namun dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan tiba-tiba terjadi padanya. Meski hanya kecepatan transformasinya yang melambat, atau muncul masalah lain, Wu Yun mungkin masih bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tapi ini adalah sebuah kemunduran, bukan hanya perubahan yang belum pernah dia temui sebelumnya, tapi dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Melihat semua usaha Wu Yun akan gagal,
Batu surgawi abadi itu akan kembali ke keadaan semula. Bab 2130 Alarm Palsu. Wu Yun hanya bisa menyaksikan semua ini dan membiarkannya berkembang tanpa solusi apapun. Jangan katakan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan berani. Sekarang, selain mempertahankan keadaan aslinya, dia tidak berani beroperasi secara acak sama sekali. Seperti yang dinyatakan sebelumnya. Jika ini urusannya sendiri, mari kita coba dan cintai dia. Tapi ini urusan istri majikannya, Lian Ji. Dia tidak berani main-main. Apakah ada yang salah dengan operasiku, atau ada yang salah dengan metode yang guru berikan padaku? Aku sudah pernah mengalami pembentukan kembali tubuhku sendiri, tapi ini pertama kalinya aku membentuk kembali tubuh orang lain. Apakah aku membuat kesalahan? Kesalahan di suatu tempat. Berbagai pemikiran melintas di benak Wu Yun. Di saat yang sama, suasana hatinya menjadi semakin cemas. Dia bahkan sudah mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan jika terjadi sesuatu pada Lian Ji. Bagaimana cara menghadapi dewa perang? Dalam suasana hati Wu Yun yang gugup dan panik, batu abadi kubah surgawi yang akan berubah menjadi tubuh fisik Lian Ji. Benar saja, itu kembali menjadi tumpukan batu tak berguna. Sepertinya Wu Yun tidak melakukan apapun selama hampir 5 jam tadi. Semuanya kembali ke keadaan semula. Namun untungnya, ada sesuatu yang membuat Wu Yun merasa sedikit lega. Itu adalah jiwa Lian Ji, dan sepertinya tidak ada masalah karenanya. Perasaan yang diberikan kepada Wu Yun masih damai dan stabil. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun mengatur ulang pikirannya dan menenangkan dirinya. Sekarang, semuanya sia-sia dan Anda kembali ke posisi Anda sebelum langkah ketiga dimulai. Wu Yun mulai bertanya-tanya apakah dia harus terus mengikuti metode tadi dan mencoba lagi. Kita masih harus memikirkan cara lain. Tapi tidak diragukan lagi kedua pemikiran ini membuatnya cukup pusing. Jika Anda melanjutkan metode ini sekarang, Anda mungkin menghadapi hasil yang sama seperti sebelumnya. Hasil yang lebih buruk mungkin saja terjadi. Dan jika dia bisa memikirkan cara lain, di manakah dia bisa memikirkan cara lain? Ini adalah metode yang diajarkan kepadanya oleh Dewa Perang, dan dia tidak punya pilihan lain. Lupakan, ayo coba lagi. Tiba-tiba, Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam, bukan ide yang baik membuang begitu banyak waktu. Jiwa istri majikan sudah tidak lengkap dan tidak bisa bertahan lama. Sebelumnya, tidak apa-apa jika memiliki pil emas Hunyuan untuk menyimpannya. Sekarang saya telah meninggalkan pil emas Hunyuan, dan saya harus melakukan fusi dengan intensitas tinggi. Jika terus dikonsumsi, meskipun pembentukan kembali berhasil, jiwa istri majikan tidak akan mampu bertahan lagi. Ya, lakukan lagi. Jika gagal, Wu Yun memikirkan kemungkinan kegagalan lagi. Lagi pula, dia benar-benar tidak memiliki kepastian apapun. Namun dia tidak terus memikirkannya. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berhasil, jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi Dewa Perang. Namun, saat Wu Yun hendak mengambil tindakan lagi, pemandangan di depanku berubah lagi. Ledakan. Pertama terjadi ledakan dahsyat. Energi agung berdampak di sekitar Wu Yun. Wu Yun menutup matanya tanpa sadar, tetapi dia merasa itu seperti suara ledakan batu abadi surgawi. Benar, batu abadi kubah surgawi yang membentuk kembali tubuh Lian Ji meledak. Wu Yun tidak membuka matanya untuk melihat karena dia tidak berani membuka matanya untuk melihat. Dia tahu apa arti batu abadi yang meledak di langit. Lian Ji, tidak lagi. Dia gagal. Istriku, kamu sudah mati. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak Wu Yun. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sikap menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah yang tiada habisnya. Wu Yun tidak tahu emosi apa yang dia rasakan saat ini. Tidak bisa dikatakan dia sedih, lagi pula jika kita benar-benar membicarakannya, dia dan Lian Ji tidak memiliki hubungan yang dalam. Beberapa di antaranya belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk menyalahkan diri sendiri dan panik memikirkan melihat dewa bela diri di masa depan. Namun, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Dan hal-hal yang salah ini berasal dari aura jiwa Lian Ji. Saat ini, Wu Yun masih memperhatikan aura jiwa Lian Ji.
Meski suasana ini agak berubah dari sebelumnya. Namun, Wu Yun masih bisa membedakannya dengan akurat. Itulah aura yang dimiliki jiwa Lian Ji. Aneh, bukankah itu berarti batu abadi langit baru saja meledak? Mungkinkah? Pada saat ini, keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Wu Yun. Lagi pula, jika batu abadi kubah surgawi meledak, itu pasti akan menghancurkan jiwa Lian Ji bersamanya. Tidak mungkin ada nafas yang tersisa. Pada saat ini, dia penuh keraguan, dan matanya perlahan terbuka. Adegan di depannya hampir membuat Wu Yun ternganga. Mungkin, sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan kejadian seperti itu akan terjadi. Mungkin, menggunakan air mata kebahagiaan untuk menggambarkan keadaan Wu Yun saat ini agak berlebihan. Namun nyatanya, Wu Yun begitu bersemangat hingga hampir melompat setinggi 3 kaki. Bukan hal lain, hanya saja dia terlalu menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah sebelumnya. Pada saat ini, Wu Yun menghela nafas lega. Semua kekhawatiran berubah menjadi ketiadaan saat ini. Sebab, yang muncul di hadapannya saat ini adalah Skyfold Immortal Stone yang hancur. Tapi itu adalah tubuh utuh milik Lian Ji. Dia persis sama dengan dia dalam bentuk jiwa yang tersisa. Bahkan pakaian di tubuh mereka pun sama persis. Adapun mengapa tubuh yang baru bertransformasi memiliki pakaian. Poin ini sebenarnya sangat sederhana. Karena ini juga merupakan bagian misterius dan unik dari batu abadi langit. Apalagi Lian Ji masih terbaring di tanah. Tapi matanya sudah terbuka. Rupanya, dia sudah bangun. Sambil bersemangat, Wu Yun juga menatap Lian Ji dengan saksama. Tampilan ini langsung membuat Wu Yun menghela nafas, dia sangat terkejut. Meskipun dalam kondisi sisa jiwa, Wu Yun telah melihat penampilan Lian Ji. Namun masih terdapat perbedaan visual yang besar antara penampakan jiwa dan penampakan tubuh aslinya. Jangan katakan apakah itu indah atau tidak. Wu Yun hanya menghela nafas dalam hatinya, dia layak menjadi wanita yang bisa menjadi dewa perang. Baik itu temperamen, fitur wajah, atau sudut pandang apapun. Semuanya sempurna. Lalu, Wu Yun melihat sekeliling lagi.